Nah, ngomongin soal Aki yang kuat ini ya, kita beralih ke tim yang lagi jaya-jayanya. Bisa dibilang ini tim terbaik saat ini nih. Ada Arsenal. Akinya kuat deh. Akinya kuat, pakai GeForce ya. Angkat dulu abis itu lu banting ntar ya. Paling nggak kan bisa senyum di 2025 loh. Iya. Ada alasan. Baik banget Mas Aryo emang nih. Temen gue siaran ntar lagi di sini. Walaupun sempat kalah kemarin di Premier League, tapi kemarin menunjukkan bahwa masih ada melawan klub Brugge, mereka bisa mengalahkan 3-0 gitu kan, dengan kondisi yang banyak cedera. Terus juga kalau kemarin kita lihat pemainnya pun bisa tampil maksimal, terutama Madueke. Yep. Zal, lihat Madueke kemarin, berasa Neymar banget nggak sih Zal? Neymar. Tapi ya emang dengan hadirnya Madueke setidaknya bikin lo nggak terlalu merindukan banget Saka yang namanya Saka lah ya. Karena lo bisa mendapatkan tipe pemain yang istilahnya like for like, winger yang bisa take ons, winger yang berani nembak, itu bisa ditawarkan sama seorang Madueke. Jadi ini sesuatu yang menurut gue berharga banget, dan Madueke juga beberapa kali bisa dicoba di sayap kiri juga ya. Jadi dia nggak melulu ada di sayap kanan, tapi bisa menyeluruh gitu. Jadi menurut gue overall ini Arsenal pendekatannya ke game ini gue salut. Di babak pertama memang pembedanya cuma gol Madueke doang, tapi di babak kedua mereka makin berkembang, dan ini yang gue suka dari Arteta dari segi mentalitas ya. Biasanya tim kalau udah berada di puncak, mereka mainnya lepas-lepas aja karena toh udah mikir di puncak, tapi secara mindset mereka kayaknya pengen kelarin di pertandingan kemarin dan tinggal 2 game sisanya baru yang istirahat. Karena dengan hasil ini mereka juga memastikan diri lolos secara otomatis di top 8 ya. Garansi mereka udah aman di posisi lolos langsung. Jadi menurut gua pendekatan Arteta di pertandingan ini benar banget, dan seorang pemain Madueke juga tampil bagus, dan Norgard menurut gua pemain yang juga mencuri perhatian. Jadi back tengah dia kemarin. Jadi back tengah ya. Di otak-atik sama Arteta. Jadi tim ini benar-benar lengkap dan bisa saling mengisi kekosongan. Walaupun tadi lu jadi nyinggung ada cedera, tapi pemain lain bisa mengisi kekosongan. Gelandang jadi back itu masih bisa jadi solusi bagi Arsenal. Selalu berhasil ya kayak Om Haryo, si Ada Arteta aja. ini ketika apa namanya nguji pemain gitu kan. Madueke terutama Om Haryo biasa kan sering banget ngomongin muji-muji soal Madueke. Gimana ngeliat Madueke semalam? Iya, gua kayaknya ngeliat Chelsea nyesel juga ya ngelepas dia gitu. Mulu lagi. Iya, kan ketika dia datang dia mainnya pertama di kiri aja. Iya, Di kiri. Arsenal di kiri, kita pikir dia akan langsung bisa menjadi penggantinya Saka, taunya dia bisa kasih something di sisi kiri gitu. Tapi ya dengan bagusnya Martinelli, Trossard juga step up permainannya, sehingga akhirnya posisi kanan yang balik lagi dikasih ke Madueke. Tapi ya buat dia mau main di mana aja dia tetap perform kok. Ini pemain yang selalu nunjukin kualitas di atas rata-rata gitu. Ya walaupun mungkin kadang-kadang ada keputusan yang seharusnya nggak dilakukan gitu. Misalnya dia nggak perlu untuk lakukan take on, tapi dia paksa nyangkut, kan berapa kali melihat itu. Kemarin kan juga berisiko banget tuh kan, bola-bolanya sebelum dia mencetak gol kan sebetulnya dalam posisi yang udah nggak enak sebetulnya untuk ketika di tackle. Biasanya tuh kan akan dengan safe lokasi ke pemain tengah lagi nih untuk bisa melakukan itu. Cuman yang gue seneng ya dari tim Arteta dan para pemain barunya itu, mereka thinkingnya forward aja terus, forward. Pokoknya gimana caranya kita bawa bola ke depan. Nah, Madueke mengikuti instruksi yang seperti itu gitu. Ketika bermain bersama Eze kan juga seperti itu kan. Ini pemain maunya ke depan mulu, dan selalu bisa, paling enggak apa yang gue bawa dari tengah itu harus berujung dengan chance, harus berujung dengan shot, setidaknya seperti itu. Dan ini kan selalu ditunjukin. Madueke pun kemarin ya keputusannya pas juga gitu. Tendangannya luar biasa sih, kenceng banget itu. Kayaknya Courtois juga susah tuh ya, untuk lepis bola kayak gitu. Positioning dia juga ketika ngirim atau terima umpan dari Zubimendi juga berada dalam posisi yang pas, tanpa orang mengira dia bakal nusuk ke situ. Kan tadinya jauh juga posisi dia sebelum bola datang dari Zubimendi, tapi dia melihat Zubimendi udah ngancang-ngancang nih ke arah kiri. Oke, gue coba masuk ke tiang jauh. Benar, bola datang disambar sama dia gitu. Jadi ya squad yang gue ulang lagi ini yang paling tebal dari sisi komposisi squad, entah itu di Premier League, entah itu di Liga Champion. Walaupun gue masih melihat Arsenal punya peluang yang lebih besar di Liga Champion. Eropa. Liga Di Champion. Liga Champion ya. Bung Harpa nih, Madueke performanya kayak gini udah nggak perlu lagi tuh Saka tuh kayak tuh. Berat. Cepet banget lupa sama mantan. Kalau ngomongin Arsenal ini gimana ya? Tadi lu ngangkat Mas Aryo bilang calon juara UCL. Ini kayak Eropa jebakan gitu loh sebenarnya. Eropa lah. Iya, kayak ngasih-ngasih umpan sebenarnya. Gue sih nggak percaya. Cuman oke lah. So far dengan situasi Lo nggak mau terbuai terus ya? nggak mau, karena udah terbuai 3 kali kan, gagal terus. Udah belajar banyak. Menjaga ekspektasi. Belajar dari yang sebelumnya kan. Jadi cuman gue jadi kalau untuk soal bicara itu masih jauh lah ya kan. Bicara Liga Inggris, bicara Champions League. Tapi yang gue senang ini kan ibaratnya mesin pesawat 4, mungkin mati 2 ya, terutama di lini belakang. Tapi Arteta masih cukup bisa lah untuk mengendalikan pesawatnya.
Norgard juga gue setuju ditempatkan sebagai CB, nggak ngerti gimana caranya jalan. Ini kan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi beberapa tahun belakangan. Ketika skuadnya full, ketika nggak ada apa-apa, malah nggak bisa ngalahin diri sendiri. Sekarang agak lumayan ada harapan. Gue nggak mengatakan sudah firm ya, tapi ya itu tadi dalam situasi yang sulit, menurut gue dia bisa menghandle itu satu tanda yang cukup bagus ya. Dan kemudian juga Calafiori kemarin sudah main, ya kan? Ini kan juga salah satu bagian yang penting ya, dia bisa main dalam paling nggak 2 posisi. Kemudian juga Jesus juga udah balik ya setelah sekian lama, walaupun dan kayaknya lumayan untuk pemain yang dulu nggak gue pikir bakal dibuang loh. Ada alternatif, minimal Gyökeres juga nggak akan tinggal diam, artinya posisi dia juga bisa aja ada ancaman, walaupun so far Gyökeres menurut gue masih cukup perform ya, walaupun 6 gol kalau nggak salah ya di Liga Inggris ya. Dan work rate dia kan juga sangat tinggi, jadi gue nggak bilang Arsenal wow banget, cuman Arteta masih bisa handle lah so far. Nanti kita akan lihat. Untung minggu ini lawannya agak lumayan gampang. Aduh gampang banget ya. Ya gue agak lumayan aja deh ngomongnya. Entah bilang gampang 0-0 kan tak ini juga. Jadi mudah-mudahan dia bisa bisa ngatur rotasinya tuh nggak terlalu tebel gitu loh. Jadi kalau emang ada yang nggak misalnya kayak Calafiori, dia masih 70%. Ya udah nggak usah ambil resiko, aman. Lewat sekali aja taruh dulu gitu. Jadi tipis-tipis tapi jangan terlalu tebal juga lah gitu rotasinya. Takutnya dia terlalu pede diturunin yang ece-ece, gagal kan bisa backfire juga gitu. Jadi ya so far oke. Jadi ya kalau gue sebagai fans Arsenal berharap sih Ditunggu nih apa nih lanjutan ini. berharap gue nggak lari dari Pancoran ke GBK sama Abrar. Ya, itu aja. Ngomongin soal Madueke bikin Oke. lupa sama Saka, ini bukan soal melupakan ya, tapi ingetin gue sama masa prime-nya Liverpool sama Klopp waktu Oke. itu. Ketika Salah lagi perform-performnya, mecahin rekor bursa transfer, rekor gol di Premier League, tapi Liverpool tetap memilih ngedatengin seorang sayap kanan dalam diri Xherdan Shaqiri gitu. Oke. Jadi menurut gue identik dalam diri Arsenal sekarang, Xhaka lagi menuju masa prime-nya, tapi dipersiapkan juga sama Arteta pemain yang setidaknya nggak untuk menyaingi dia, untuk menyingkirkan levelnya Saka, tapi at least untuk standby untuk bisa mengisi kekosongan itu. Itu kan dilakuin sama Liverpool, makanya juara UCL, juara Premier League musim setelahnya. Ketika punya Salah, tapi cadangannya Shaqiri, level yang istilahnya Premier League proven lah. Dan itu yang dilakuin sama Arsenal, jadi nggak terjadi lagi masalah kayak musim lalu. Menurut gua akan sangat nggak ideal kalau musim ini Saka cedera, tapi penggantinya tuh langsung Nwaneri atau si Max Dauman yang di awal musim dimunculkan. Jadi menurut gua apa yang dilakukan Arsenal dan Berta musim ini perhitungannya matang banget dan menjaga mumpung si Sakanya menuju prime, ya harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jangan lagi mengambil resiko lu datang ke musim baru, cadangannya cukup pemain muda aja lah atau pemain siapapun itu. Tapi sekarang menurut gua udah tim ini udah lebih dari cukup untuk bisa bersaing di Premier League atau UCL. Selain Madueke, kalau Jumat kemarin Bang Abraka sempat kritik Odegaard gitu kan, dimana banyak yang bilang masa dia udah habis, tapi di pertandingan semalam kayaknya dia lebih berani buat nembak, distribusi dia juga lebih cair gitu kan, lebih liar juga. Ini berarti menandakan bahwa dia itu udah kembali kan Mas Aryo? Kembali. Yang pasti dia nonton ini JMTV kan. Nonton DPI minggu kemarin kan? Kita kritik Kita terus kritik kan. mulu. Iya. Nyerangnya udah balik, defend-nya balik kan. Lawan Aston Villa kan nih nonton dong begitu doang. Banyak memesnya gitu ya, banyak joget-joget doang. Itu dia. Tapi ya dia tetap lah, dan Arteta juga selalu state bahwa dia kapten paling penting gua gitu. Mau siapapun kan gue selalu bilang kan, mereka punya kualitas kapten banyak, tapi kapten gue ya tetap dia. Dia punya something yang tak tergantikan di ruang ganti. Itu kan krusial banget loh untuk lo bisa merotasi pemain, lo bisa memastikan pemain-pemain inti lo diistirahatkan tapi lo nggak sakit hati. Itu kan penting sosok seperti Odegaard gitu. Cuman masalahnya di lapangan, apakah dia bisa keep up dengan intensity yang diinginkan Arteta sekarang? Gimana forward thinking atau gaya untuk kedepannya tuh selalu menjadi acuan utama? Itu kan yang masih gue nantikan dari Odegaard gitu. Tapi kemarin dia nunjukin dia udah bisa keep up dengan itu gitu, dengan gaya yang oke, kita nyoba di sepertiga terakhir ya kita pertahankan, jangan balik lagi ke sepertiga kedua tuh, tapi lo terusin gitu kan. Sosok seperti dia di games krusial, di games penting itu akan sangat berpengaruh gitu, karena dia bisa memainkan ritme, dia bisa ngedelay permainan. Ketika lo udah unggul itu kan butuh pemain yang very good with the ball itu kan. Nah itu kan Odegaard adalah pemain yang seperti itu gitu. Jadi ya gua ngeliat kemarin ya dia mencoba untuk step up dengan apa yang diharuskan untuk menjadi pemain Arsenal sekarang nih. Lo harus mobility lo tinggi, umpan-umpan lo juga enak, lo bergeser kiri kanannya juga harus bisa, lo bantu turun juga
ikutan juga gitu walaupun ya terekspos di game lawan Aston Villa gitu. Tapi ya mungkin mereka awalnya settle for a draw juga kan. Udah aman nih draw gitu. Tapi kan ternyata ada last kick. Tapi apakah ada faktor karena ada Mikel Merino juga di situ, di mana bikin si Odegaard ini bikin lebih nyaman lah buat distribusi bola ke depan juga? Iya, Merino kan mau ditaruh di mana aja dia selalu bisa ya. Ini pemain paling lengkap sih kalau gue bilang dari sisi mobility. Posisinya jadi kayak nggak jelas sebenarnya. Iya, tapi perform semua gitu kan. Ya lo berharap ketika ada dia kan ya lo bisa jadi double 8 lah di tengah atau bisa kadang-kadang dia turun di nomor 6 pun bisa. Jadi nomor 10 pun dia bisa lakuin itu. Di Dortmund juga center back kan dia. Iya, jadi nomor 9 juga oke juga gitu. Jadi ya nggak masalah dia mau main di posisi apapun selalu perform kok karena positioning dia hampir sempurna gitu. Dia selalu tahu gue harus menempatkan diri gue di mana gitu. Ketika tim offense gue harus ada di mana. Ketika gue tim defense gue harus cover di sisi mana gitu. Jadi ya kalau tanya tadi agak terbantu dengan keberadaan dia ya in a way ya bisa juga gitu. Ada Merino. Odegaard jadi lebih tenang lah dalam megang bola. Tapi tadi Bung Harpa juga sempat nyinggung di mana ada Gabriel Jesus ya, yang udah kembali dan bikin mungkin persaingan di lini depan Arsenal nih makin nyala lagi nih Zal. Lu ngeliatnya dengan baliknya Gabjes ini setelah 300 lebih hari dia off gitu kan. Tadi Balik Bung lagi. Marco bilang seneng lihat dia balik ya, tapi menurut gua satu-satunya yang bikin dia nggak dijual karena cederanya itu tuh. Jadi karena dia cedera lutut, jadi tim lain nggak ada yang ngincar dia jadi. Karena cederanya parah kan setahun juga. Tapi kalau ngeliat performanya semalam ketika dia masuk, ya seger sih ya. Ini kan dia striker istilahnya nggak striker banget cuman. Dia lebih mobile, bisa ngisi ke channel di kanan, channel di kiri, dan ini nawarin sesuatu yang sifatnya beda banget dari Gyökeres. Dan menurut gua kalau Gyökeres performanya kayak belakangan ini, memang 6 gol tuh dia udah cetak Bung Harpa, tapi kan yang di awal musim itu dia nyetak 2 gol lawan Leeds, abis itu gol lagi lawan Nottingham Forest. Jadi 6 gol sih 6 gol, tapi bukan 6 gol yang datang dari 6 pertandingan. Dari kalau kita breakdown pertandingannya, kecil pertandingannya dia mencetak gol. Jadi menurut gua ada kemungkinan Gabjes ini bisa remontada dalam karir dia lah. Nyelamatin karir dia dulu bersama Arsenal, dan ini kalau begini terus bisa nyingkirin. Yakin. Kebangkitan Yesus, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Emang bentar lagi bangkit sih. Serem juga. Bung Harpa ada mau nambahin mungkin terakhir? Ya, nggak ada sih. Udahlah, let it flow aja kalau Arsenal. Menantikan aja deh. Iya, kalau gue mah ya dari perspektif fans Arsenal apa ya, nggak ada. Mungkin kalau bisa mewakili ya, kita tuh kayak ya udah peringkat 1 ya udah nikmatin, peringkat 2 turun juga oke gitu. Nggak terlalu ada gimana. Walaupun ada yang bilang gini, ya justru kenal lu nanti tahu bakal turun lu sombong dulu sekarang. Ada juga gitu. Karena wajar buat sombong. Iya, kalau kayak City kan nih beban kan dia karena emang 2 tahun paling lama setahun dia nggak juara harus juara lagi kan gitu. Kalau Arsenal udah 21 tahun. Mau 22 kan kalau nggak salah tahun kedua dia nggak juara kan. Ya udah lu mau harapin apa? Biasa aja kita mah. Tapi kemenangannya jadi krusial ya karena kan dia udah memastikan Iya, 2 8, pertandingan gitu sisa. kan. Dan dia pasti nggak akan ketambahan 2 pertandingan di playoff kan. Dia udah Bisa pasti ada nggak akan istirahat turun ya. ke 9 sampai 24-nya itu. Sementara yang di situ kan ada tambahan 2 pertandingan. Cuman yang bikin nyebelin sistem dengan ini kan tim yang udah ada di atas unggulan bisa aja langsung terjungkal sama tim karena yang ada di 9 sama 24 kan yang penting gue lolos dulu lah. Tim-tim besar di situ masih banyak kan yang ada di posisi itu. Itu yang terjadi pada Liverpool musim lalu. Peringkat 1 kalah langsung sama tim Liverpool. Iya, sama PSG kan yang ada di posisi bawah-bawah Jadi gitu belum kan. menentukan juga ya Jadi kalau belum menentukan juga. Tergantung kocokannya kan seperti Iya apa. sih, bener sih. Tergantung apa? Kocokannya juga. Tapi kata gue mah udah kasih pialanya ke Arsenal aja lah. Udah karena sebentar lagi nih beliau-beliau ini juga salah satu mungkin akan mendapatkan piala juga. Dari Santini JMTV Award. Jangan lupa nih ya JM Team ya buat voting di jebretmedia.com. Ada 20 lebih nominasi yang 21 nominasi yang ada di JMTV Award 2025. Jadi kita tunggu sampai tanggal 17 karena nanti JMTV Award ini bakal digelar di tanggal 18-nya aja. Jadi langsung aja ke websitenya di jebretmedia.com. Ini voting nih beliau-beliau ini nih. Kita